Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Di renungan kita pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026. Sebelum kita lanjutkan aktivitas kita, pekerjaan kita pada hari ini, biarlah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Rut pasal 1 ayat 6, dikatakan demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Alaini nasiru mamangalusi. Unak sesoso yau cuma di koko, lau sirang siako. Ya tusiho lau, ikut tusi iutonokku. Ya tusiho maringanan, ikut tusiau maringanan. Bangsom nama bangsokku, debatam nama debatakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kisah Rut ini adalah kisah yang sangat sederhana tetapi penuh makna. Tidak ada mujizat besar, tidak ada peperangan, tidak ada nabi besar, namun di dalamnya kita melihat iman yang nyata dalam kesetiaan sehari-hari. Rut itu adalah seorang perempuan Moab, orang asing, seorang nababalu yang janda dan tanpa jaminan masa depan. Namun dari mulutnya keluar satu pernyataan iman yang sangat kuat, yaitu natskita, keputusan hidup yang lahir dari iman kepada Allah. Nah, disinilah kita lihat kesetiaan di tengah kehilangan itu tidak mengganggu Rut dalam mengikuti Naomi pada waktu itu. Dia tetap setia. Rut dan Naomi sama-sama kehilangan suami, kehilangan masa depan, kehilangan keamanan hidup. Naomi bahkan merasa pahit dan ingin kembali ke Bethlehem sendirian. Secara manusiawi, Rut punya alasan kuat untuk kembali ke negerinya, ke bangsanya sendiri. Namun Rut memilih tetap setia mengikut mertuanya, mengikut si matua borunya itu, meski tidak tahu apa yang akan terjadi. Pelajaran yang kita dapatkan dari sini, saudaraku, adalah kesetiaan sejati terlihat bukan saat keadaan mudah, tetapi saat keadaan kita sulit. Iman diuji bukan di saat kita berkelimpahan, melainkan saat kita kehilangan. Apakah kita tetap setia pada Tuhan? Saat doa-doa kita belum dijawab dan hidup terasa berat, mari kita belajar dari sikap Rut yang tetap setia. Kesetiaan yang berani berkorban. Rut berkata, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, katanya. Ini artinya apa, saudaraku? Ini berarti Rut meninggalkan tanah kelahirannya, Rut meninggalkan budayanya, Rut meninggalkan rasa aman di negerinya, dan dia memulai kehidupan baru bersama dengan Naomi. Kesetiaan Rut menuntut pengorbanan nyata. Dia tidak tahu apakah ia akan diterima, apakah dia akan diberikan makan, apakah dia merasa nyaman atau diperlakukan dengan baik di Bethlehem. Tetapi disinilah kesetiaan Rut itu benar-benar membuahkan hasil, dan akhirnya Rut memperoleh berkat yang berlimpah dari Tuhan. Dan disitulah kita lihat kesetiaan yang berakar pada iman kepada Allah. Inilah pernyataan Rut yang sangat kuat. Allahmulah Allahku. Sangat luar biasa, saudaraku. Rut tidak hanya setia kepada Naomi, tetapi dia berpindah iman kepada Allah Israel yang disembah oleh Naomi. Dia meninggalkan ilah-ilah Moab dan memilih Allah yang hidup. Inilah inti dari kisah Rut itu. Kesetiaannya bukan sekedar hubungan manusiawi, kesetiaannya lahir dari iman kepada Allah yang benar. Saudaraku, marilah kita ingat bahwa kesetiaan itu tidak akan pernah sia-sia, ya, tidak pernah sia-sia. Kita tahu akhir kisah si Rut, bahwa Allah memelihara si Rut, kemudian Rut dipulihkan melalui Boas. Rut menjadi nenek moyang Raja Daud, bahkan masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi
saudara, tidak akan pernah sia-sia kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan yang tampak kecil di mata manusia itu ternyata dipakai oleh Tuhan dalam rencana keselamatan yang besar. Marilah kita tetap setia dalam iman kita, dan kita meneladani Rut yang senantiasa setia, dan bahkan dia mengikut Allahnya si Naomi menjadi Allah yang dia sembah, yang dia puji. Dan inilah sukacita untuk selalu tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana kesetiaan Rut membuahkan hasil yang besar, dan dia Tuhan memulihkan dia melalui Boas, dan bahkan Rut itu menjadi bagian dari nenek moyang Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan yang menjadi pelajaran bagi kami dari si Rut, supaya kami juga setia mengikut Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dan ingatkan jemaat yang saat ini bekerja, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, supaya mereka juga tetap setia mengikut Yesus. Berkati juga saudara kami yang sakit, supaya mereka juga Tuhan setia mengikut Yesus di tengah sakit yang mereka derita. Tuhan, kiranya Kau memberkati saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus dan juga yang berbeban berat, supaya mereka juga tetap setia mengikut Tuhan. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga. Yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah ini dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Baiklah, kita selalu tetap mengingat kesetiaan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.